Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai 8 plus syarat khusus untuk masuk ke Polimarin atau Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Kira-kira dari kalian ada nggak sih di mana letak atau daerah si Polimarin ini berada? Jadi yang akan kita bahas ini untuk kalian yang mau masuk ke D4 Nautika, D3 Nautika, D3 Teknika, dan juga D3 KPN. So, buat kalian yang kepengen banget masuk ke Polimarin tahun ini, simak ya. Kira-kira kalian udah memenuhi syarat khususnya secara keseluruhan atau belum? Syarat yang pertama adalah kalian tidak tunanetra ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa kita katakan bahwa kalian memiliki kemampuan penglihatan yang normal. Yang kedua adalah kalian tidak tunarungu. Jadi ini pendengarannya juga berfungsi secara normal selain tadi ya untuk kemampuan penglihatan. Yang ketiga, kalian tidak tunawicara. Jadi harus bisa berbicara secara normal. Yang keempat, kalian tidak menyandang atau tidak termasuk ke dalam tunadaksa. Nah, buat kalian yang masih bingung ya, kira-kira yang bisa digolongkan atau mungkin definisi tunadaksa itu apa aja sih dan yang termasuk ke tunadaksa itu apa aja, boleh di Google dari sekarang. Oke. Yang berikutnya adalah kalian tidak buta warna. Nah, untuk tidak buta warnanya ini adalah untuk keseluruhan ataupun sebagian. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu apakah kesehatan mata kalian atau keadaan mata kalian ini buta warna atau tidak, silakan kalian cek dari sekarang. Yang nextnya adalah persyaratannya tinggi badan minimum. Jadi untuk masuk ke Polimarin ini ada syarat tinggi badan minimumnya. Nah, untuk pria minimumnya adalah 160 cm atau 1,6 meter dan untuk wanita 155 cm atau 1,55 meter. Oke, jadi untuk tinggi badan ini silakan kalian mungkin bisa ukur dari sekarang ya, dan ukurnya jangan ninggi-ninggiin rambut dan tidak usah pakai alas kaki. Jadi ya udah, itu tinggi badan kalian memang aslinya segitu. Jadi kalian udah tahu nih kira-kira kalau mau daftar tinggi badannya itu memadai atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah kalian tidak memakai narkoba. Jadi harus bebas narkoba ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian nyicipin sedikit pun narkoba, karena syarat masuk ke Polimarin ini kalian harus bebas dari narkoba. Oke, yang selanjutnya adalah kalian harus lulus tes kesehatan. Wah, berarti kalau kalian mau lulus tes kesehatan, kalian harus benar-benar menjaga kesehatan kalian ya, baik kesehatan jiwa, raga, dan juga mental kalian. Jangan sampai kalian sakit ya. Mungkin diantaranya bisa jaga pola tidur, pola makan, dan juga jangan lupa untuk olahraga secara teratur. Oke, yang berikutnya adalah kalian harus lulus tes fisik. Syarat yang berikutnya adalah kalian tidak berkacamata. Ini aku juga sebenarnya kurang paham juga ya konsep tidak berkacamata di sini. Ini itu maksudnya semisal minus diperbolehkan asalkan tidak berkacamata, atau memang sama sekali tidak diperbolehkan. Tidak berkacamatanya itu artinya tidak minus, plus, ataupun silinder. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke admin Polimarinnya. Oke teman-teman, syarat yang berikutnya ini adalah kalian tidak memiliki penyakit kronis. Oke, jadi ini dipastikan bahwa keadaan tubuh kalian adalah dalam keadaan normal, yaitu sehat walafiat, tidak memiliki penyakit yang kronis ya teman-teman ya. Mungkin bagi kalian yang masih ragu, boleh cek kesehatan nih, datang ke dokter terdekat. Nah, yang berikutnya apa nih? Itu kalian tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu aktivitas perkuliahan. Jadi di sini mungkin bisa aku katakan ya harus ngecek sedari dini ya, kira-kira punya nggak sih mungkin cacat tubuh di tubuh kalian yang nantinya bisa mengganggu aktivitas perkuliahan di Polimarin. Oke, yang berikutnya kira-kira apa nih? Jadi yang berikutnya adalah kalian tidak memiliki penyakit hepatitis. Nah, cara ceknya gimana? Mungkin bisa juga langsung ke dokter aja ya biar tahu, karena kan mungkin kalau kita awam nggak tahu nih ciri-ciri hepatitis itu apa sih. Jadi semoga kita semua bebas dari si hepatitis ini. Nah, yang berikutnya adalah kalian tidak bertato. Jadi buat kalian semua baik putra ataupun putri yang pengen banget masuk ke Polimarin, jangan sekali-kali kalian membubuhkan tato di tubuh kalian ya. Entah mungkin itu tatonya cuman nama, atau mungkin garis, atau mungkin tanggal lahir yang mungkin diselipin di antara jari. Nah, itu jangan ya teman-teman ya. Karena salah satu syarat khusus untuk masuk ke Polimarin yang tadi jurusan-jurusan aku sebutkan itu tidak
tidak bertato. Jadi ini harus digarisbawahi dan wajib untuk dipatuhi. Oke, yang berikutnya apa nih? Jadi yang berikutnya adalah kalian tidak bertindik bagi laki-laki dan hanya ada satu tindik bagi perempuan pada daun telinga. Nah, kalau perempuan kan kayaknya udah wajar ya, karena biasanya kan pakai anting. Jadi ya, kayaknya sudah hal yang normal. Misal kalau perempuan ada lubang di telinganya, biasanya memang bekas pemakaian anting. Tapi kalau laki-laki itu tidak boleh memiliki tindik. Jadi nggak usah aneh-aneh deh ikutan ditindik kupingnya atau bahkan dibikin di bibir dan lain-lain. Karena itu tidak boleh ya, termasuk ke dalam syarat khusus yang tadi prodi untuk di Polimarin yang sudah aku sebutkan di awal. Nah, untuk yang berikutnya adalah apa nih? Yaitu kalian belum pernah menikah. Jadi sorry to say ya, untuk kalian yang mau masuk ke Polimarin, ini memang untuk kalian yang sebelumnya ini belum pernah menikah. Jadi ya bisa kita katakan masih lajang ya, atau mungkin ya yang penting belum pernah nih menikah lah ya teman-teman ya. Nah, untuk syarat yang berikutnya apa nih? Jadi syarat yang berikutnya adalah berat badan ideal. Oke, jadi ini bisa kalian kira-kira atau sesuaikan ya. Kira-kira dengan tinggi badan yang kalian punya dan berat badan yang kalian miliki itu sudah ideal atau belum sih? Mungkin kalian bisa search juga nih, gimana sih cara menghitung atau memastikan atau tahu bahwa berat badan kalian itu sudah ideal. Jadi mungkin sebelum pendaftaran, misal kalian terlalu kurus atau mungkin terlalu gemuk, kalian bisa nih perbaiki supaya berat badan dan tinggi badannya itu ideal. Jadi supaya balance ya teman-teman ya. Nah, syarat yang berikutnya itu kalian tidak hamil saat pendaftaran. Tadi kan belum menikah dan pastinya harusnya juga nggak hamil karena belum menikah. Oke, yang berikutnya apa nih? Yang berikutnya adalah belum memiliki anak. Jadi memang ini harus berarti belum menikah juga ya, tapi harusnya kalau belum menikah harusnya nggak punya anak ya teman-teman ya, kalau secara orang ya normal-normal aja sih. Oke, kita next lagi, yaitu syaratnya adalah tidak sedang menjalani dan juga terancam hukum pidana. Nah, buat kalian udah ini nggak usah aneh-aneh, nggak usah nyari perkara karena takutnya kalian nggak bisa ngedaftar di Polimarin karena ada syarat khusus yang menyebutkan bahwa kalian tidak sedang menjalani ataupun terancam oleh hukum pidana. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa syarat khusus untuk masuk ke Polimarin untuk prodi-prodi yang sudah aku sebutkan. Semoga membantu untuk kalian ya, biar nggak bingung lagi. Kira-kira kalau masuk ke Polimarin syaratnya apa aja sih biar bisa kemungkinan lolos. Nah, semoga membantu ya. Dan buat semuanya kalau misal masih bingung, boleh langsung tanya aja di kolom komentar. Yuk semuanya tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.